Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sultan Bahanan. Di sini saya akan menjawab ada 5 pertanyaan midterm atau soal ujian tengah semester pada mata kuliah English for Children. Baik, langsung saja. Jadi pertanyaan pertama adalah berikan sebuah alasan mengapa anak perlu belajar bahasa Inggris di usia dini. Jadi mengajarkan anak berbahasa Inggris sejak dini idealnya menjadi kesadaran bagi orang tua untuk membantu anak lebih bersaing di era global saat ini, teman-teman. Tak hanya melalui pendidikan formal saja, tapi bisa juga melalui berupa tontonan, memberikan mereka ruang bermain gadget lah, setidaknya memberi mereka batasan waktu untuk belajar bahasa Inggris dengan dengan bisa dibilang dengan santai lah, tidak dengan tekanan begitu. Jadi kemudian tidak hanya itu, ada juga berbagai media lainnya. Contohnya orang tua sebagai orang tua kita juga bisa memberikan edukasi setiap hari kepada mereka dengan memulai dari orang tua dulu nih. Contoh mengeluarkan sepatah dua kata kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi karena teman-teman kita tahu kan, anak-anak di usia ini ingatannya itu sangat kuat. Jadi ketika diberikan sebuah kosakata setiap hari dengan secara berulang-ulang, otomatis mereka akan mengingat hal tersebut ya. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan isi teori kognitif oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif versi Jean Piaget merupakan teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi anak tersebut akan menghasilkan suatu hal yang bernama skema atau skemata, atau disebut pula sebagai skimal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan isi dari teori discovering learning oleh Jerome Bruner. Jadi pengertiannya adalah menurut Jerome Bruner di sini, metode belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum, contoh pengalaman atau aktivitas keseharian mereka. Jadi menurut saya di sini mungkin yang dimaksud oleh Jerome Bruner di sini adalah hal-hal yang sering anak kerjakan di lingkungan sosial mereka, di lingkungan keluarga mereka, mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, jelaskan isi dari teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Yang keempat, Vygotsky mempunyai perkembangan kognitif yang disebut teori sosiokultural atau the sociocultural theory. Vygotsky mempelajari perkembangan mental anak yang mencakup bagaimana mereka bermain dan berbicara. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa. Kemudian pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, jika Anda diminta untuk mengerjakan topik tentang part of body, jelaskan metode dan langkah yang akan Anda lakukan dan dalam mengerjakannya dalam kelas.
sini yang pertama itu sebagai seorang guru, kita dituntut untuk mengerjakan RPP, kemudian memahami isi RPP tersebut, dan kemudian di sini pertanyaan terakhir, ketika kita mendapatkan materi tentang part of body, bagaimana langkah-langkah kita sebagai seorang guru menerapkan materi ini di dalam kelas. Jadi sebagai seorang guru kita dituntut untuk mengerjakan RPP, kemudian memahami mengisi RPP tersebut dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang diajarkan oleh sekolah juga. Kemudian memahami si RPP tersebut, dan puncaknya seorang guru akan mempraktikkan mengajarkan isi dari RPP tersebut di dalam kelas, diterapkan di dalam kelas. Jadi di sini materinya tentang part of body. Part of body maksudnya adalah bagian-bagian tubuh. Nah, yang pertama ketika kita masuk kelas, kita memperkenalkan dulu kepada anak-anak materi. Pertama sebagai seorang guru dan memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya, kita harus memilih salah satu di antara mereka, misalkan yang menjadi pemimpin atau untuk pemulaian kelas. Jadi dengan membaca doa misalkan, terus kemudian perkenalan materi, pengulangan materi minggu lalu, dan masuk ke inti materi tadi. Jadi ketika memperkenalkan kepada murid part of body atau bagian-bagian tubuh, kita sesuaikan dengan kepada siapa kita menyampaikan materi ini. Jadi perlu pengulang-ulangan di sini nanti agar mereka tetap mengingat dan tidak mudah lupa dengan materi ini. Terutama di anak usia dini, bukan masalah tidak mudah mengingat ya teman-teman. Jadi di usia dini itu anak-anak cenderung di dalam kelas itu ngeyel gitu. Jadi sebagai seorang guru juga kita harus sigap dengan segala situasi yang akan kita hadapi di dalam kelas. Terus kemudian masuk ke materi poin inti part of body, ketika orang guru mempraktekkan dengan bahasa tubuhnya. Ini dari atas ke bawah ya teman-teman. This is head. Nah, sambil menunjukkan memegang kepala, jadi anak-anak itu akan paham secara cepat ketika kita memegang organ tubuh kita atau part of body kita dengan mengartikannya ke dalam bahasa Inggris gitu. This is head. Terus kemudian this is hand. This is hand. Nah, jadi anak itu akan cepat mengingat organ tubuh dan arti-arti dan kosakata dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian this shoulder, dengan menunjuk ini bahu. Kita juga tidak melulu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi harus juga combine antara, di mix lah istilahnya, di mix antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. This head, this neck. Nah, ini leher. Kemudian this is shoulder. It is chest. Ini dada. And it is stomach. Ini perut. Dan kemudian turun ke bawah perut lagi, ke bagian paha. This is
Kemudian this is finger. Nah, ini jari kecil. And it is fingernail, jari manis. Nah, kemudian turun ke bawah lagi, ke bawah paha. This is calf, ini tulang kering atau betis. Kemudian ada di sana di sebelah kiri, this is knee, knee tulisannya, ini lutut. Nah, kemudian jadi itulah tadi kurang lebih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang di akhir tadi mohon maaf sebelumnya Miss, karena HP saya memorinya full, jadi videonya potong-potong. Terus pas prakteknya tadi karena udah nggak bisa muat itu. Sekian dari saya, berita berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.